Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nabila Tijahra, selaku moderator dan nantinya akan ditemani oleh dua teman saya yang akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan di sekolah dasar, kelompok 2, mata kuliah bimbingan belajar sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Yopa Taufik Saleh. Penjelasan sekarang yakni tentang konsep dasar bimbingan di sekolah dasar yang mencakup tentang pengertian, fungsi, tujuan, sifat, dan asas-asas bimbingan. Penjelasan-penjelasan yang telah tadi saya sebutkan akan dijelaskan secara mendalam dan lebih rinci oleh teman-teman saya. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Indah Tamimunamah. Kepada Indah Tamimunamah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Nabila Tuzahra yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari bimbingan di sekolah dasar. Nah, untuk pengertian bimbingan dan sekolah dasar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku ataupun kemampuan yang merupakan hasil dari pengalaman. Nah, bimbingan belajar yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar. Sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada fungsi bimbingan di sekolah dari pendapat Nuri Ihsan. Nah, yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan siswa. Yang kedua, ada fungsi penyaluran, adalah dapat membantu siswa dalam memilih jurusan, jenis sekolah, ataupun pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan dalam hal membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program pendidikan dengan minat, kemampuan, kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan secara optimal. Nah, secara operasional, bimbingan belajar di sekolah dasar terpadu dengan proses pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga di samping peran dan fungsi serta tanggung jawab guru sebagai pengajar, kepedulian guru pun terhadap keragaman murid merupakan hal penting sebagai dasar penentuan jenis bantuan dan layanan bimbingan belajar. Nah, jadi sangat mungkin guru dituntut memberikan pelayanan kepada murid secara individu ataupun perorangan, di samping memperhatikan kelompok. Nah, selanjutnya ada tujuan dari bimbingan belajar. Nah, tujuan dari bimbingan belajar di SD yang pertama yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas. Dalam mengembangkan keterampilan serta dalam bersikap terhadap guru. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Tamimunamah yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Sukma Lugina. Kepada Sukma Lugina, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sifat dari layanan bimbingan belajar di SD. Seorang ahli yang bernama Hanafi Anshari mengkategorikan sifat layanan bimbingan itu ke dalam dua macam,
Yang pertama, sifat bimbingan yang preventif. Dan yang kedua adalah sifat bimbingan yang kuratif. Mari kita awali dengan membahas sifat bimbingan yang preventif. Bimbingan yang bersifat preventif itu adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Sifat preventif ini berarti hal yang dapat mencegah atau berarti pencegahan. Cara yang dapat ditempuh itu bermacam-macam, antara lain dengan memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Jadi dalam artian cara ini adalah menjaga kondusifnya sebuah suasana, sebuah kondisi. Nah, hubungan siswa dan guru juga staf yang lain itu harus dijaga sebaik mungkin. Saling mengerti akan kedudukannya, sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling benci. Demikian juga guru dalam menyampaikan materi, itu harus disesuaikan dengan keadaan anak. Minat anak dan guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menimbulkan semangat anak agar tidak merasa cepat bosan terhadap guru dan materi yang diberikan. Adapun bimbingan yang bersifat pencegahan ini adalah dengan pemberian tata tertib, menanamkan kedisiplinan, memberikan motivasi, dan memberikan nasihat. Nah, untuk menanamkan kedisiplinan pada anak, dapat diusahakan dengan memperlakukannya pembiasaan berlaku yang baik, dengan contoh dan teladan, dengan penyadaran, dan dengan pengawasan dan kontrol. Kemudian, sifat yang kedua yaitu sifat bimbingan yang kuratif, yang artinya penyembuhan. Bimbingan yang bersifat kuratif itu adalah usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid itu mengalami persoalan serius. Dengan maksud utama itu agar murid yang bersangkutan itu terbebas dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada murid, digunakan berbagai langkah dan teknik agar murid yang bersangkutan itu mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi. Misalnya, apakah itu yang bersifat pribadi, yang mengganggu perasaannya, atau problem yang membuat dia frustasi, dan menghadapinya itu membutuhkan dalam menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, bimbingan yang bersifat kuratif ini berupa pemberian pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Jadi, untuk kesimpulannya, sifat dari bimbingan layanan bimbingan ini ada dua bentuk. Yang pertama, sifat bimbingan yang preventif dengan pemberian layanan, menanamkan tata tertib, menanamkan kedisiplinan, memberikan motivasi, dan memberikan nasihat. Nah, untuk yang kedua yaitu sifat bimbingan yang kuratif, dengan pemberian layanan dengan pemberian pemberitahuan, pemberian peringatan, hukuman, dan ganjaran. Nah, sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sukma Ligina yang telah menyampaikan materi mengenai sifat bimbingan. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya mengenai asas-asas bimbingan. Asas menurut Prayitno terdapat 12 asas yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan pelayanan bimbingan, yaitu pertama, asas kerahasiaan, yang kedua, asas kesukarelaan, yang ketiga, asas keterbukaan, keempat, asas kekinian, kelima, asas kemandirian, keenam, asas kegiatan, ketujuh, asas kedinamisan, kedelapan, asas keterpaduan, 9, asas kenormatifan, 10, asas keahlian, 11, asas alih tangan kasus, dan 12, asas tuturi handayani. Itulah yang bisa kami sampaikan mengenai konsep dasar bimbingan di sekolah dasar, perihal pengertian, fungsi, tujuan, sifat, dan asas bimbingan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.